Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menggelar fokus group discussion guna membahas persiapan menuju akreditasi internasional dan pembukaan kelas internasional. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah bekerja sama dengan Center for Uyghur Studies dan OIC Youth Indonesia menggelar seminar internasional. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar fokus group discussion guna membahas persiapan menuju akreditasi internasional dan pembukaan kelas internasional. Kegiatan ini merupakan langkah strategis UMN Al-Wasliyah untuk memperkuat daya saing di tingkat global. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memperluas jangkauan akademik ke tingkat global, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menyelenggarakan fokus group discussion FGD persiapan menuju akreditasi internasional dan pembukaan kelas internasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 30 April 2025 di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis UMN Al-Wasliyah. FGD ini menghadirkan dua narasumber dari Universitas Sumatera Utara USU, yaitu Risanti SEMSI AKCA yang merupakan Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi USU, serta Sambas Adikesuma SEMSI PhD AKCA dosen akuntansi USU. Dalam paparannya, Bapak Sambas Adikesuma menyebutkan akreditasi internasional adalah cerminan komitmen institusi terhadap mutu pendidikan berstandar global. Untuk mencapainya dibutuhkan sinergi seluruh sivitas akademika, dari penguatan dokumen, peningkatan layanan akademik, hingga inovasi dalam proses pembelajaran. Ini adalah proses jangka panjang yang harus dimulai dengan perubahan mindset dan budaya kerja. Iya, yang pertama komitmen dulu. Komitmen, kemudian juga adanya sosialisasi ke internal, terutama untuk dosen dan juga seluruh pimpinan. Kemudian juga kasih tahu juga ke mahasiswa. Nah, itu, jadi sosialisasi ini diharapkan karena semua orang tahu, jadi ngerasa perlu sama-sama. Jadi bergeraknya itu juga harus sama-sama. Yang pertama tipsnya itu adalah kita ini dulu lihat dulu ATM ya. ATM bisa sih, pakai cara ATM bisa. Kemudian bisa juga kita lihat apa sih keunikan yang kita punya. Nah, keunikan yang kita punya itu jangan dihilangkan. Karena itu bisa jadi pembeda kita dengan kampus-kampus lain gitu. Nah, itu salah satu tipsnya. Jadi untuk menyelami sambil melihat apa yang sudah orang buat, kemudian kita improve. Itu tipsnya. Jadi jangan malu atau jangan, kita harus confidence ya. Kita harus confidence bahwa kita bisa. Pasti bisa gitu. Yang pasti jangan bergerak sendiri, harus kolaborasi. Itu tips kedua. Kolaborasi itu penting. Kita nggak bisa gerak-gerak sendirian. Sementara itu, Ibu Risanti membagikan pengalaman USU, khususnya program studi S1 Akuntansi USU dalam menghadapi proses akreditasi internasional. Ia menuturkan bahwa persiapan menuju akreditasi internasional menuntut perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian menyeluruh, mulai dari standar kurikulum, kualitas dosen, kemampuan berbahasa asing, hingga tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel. Kalau tips dari saya, yang pertama kan kita udah ada niat nih. Kemudian apa yang mau dipersiapkan? Dipersiapkan arah ke internasional, misalnya ya kerjasama, kelas, mahasiswa, semuanya brandingnya udah harus ke arah sana. Jadi insya Allah semuanya bisa tercapai dengan baik. Persiapannya pasti dari internalnya dulu, baru bisa baik terlaksana. Yang untuk memilih tempat akreditasi internasional itu kita lihat dengan prodi mana yang mau diakreditasi, sesuai enggak. Kemudian kalau untuk yang awal
cari yang biasa aja dulu, jangan, karena kan ada tahapannya, untuk kita tidak bisa serta-merta langsung yang kriteria tinggi. Sama seperti ibaratnya kita nulis kan, masuk dulu yang Sinta dulu, baru Scopus Q berapa, sampai level yang paling tinggi Q1. Jadi untuk akreditasi pun sama, mulai dari yang biasa dulu, baru bertahap naik ke sampai level akreditasi yang lebih tinggi. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliya Profesor Dr. Anwar Sadat Harahap SAGM HUM dalam kata sambutannya mengatakan bahwa FGD ini merupakan langkah awal mempersiapkan akreditasi internasional. Diharapkan UMN Al-Wasliya tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Dari UMN Al-Wasliya, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliya bekerja sama dengan Center for Uyghur Studies dan OIC Youth Indonesia mengadakan seminar internasional. Seminar ini membahas tentang Islamofobia terhadap masyarakat Muslim Uyghur. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliya dipercaya menjadi tuan rumah seminar internasional bertajuk Human Atrocities and Human Rights Violation Amidst Islamophobia, The Uyghur Crisis. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin 5 Mei 2025 di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliya. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, UMN Al-Wasliya, Center for Uyghur Studies, dan Organization of Islamic Cooperation OIC Youth Indonesia. Seminar ini menghadirkan 3 narasumber. Narasumber pertama, Mr. Abdul Hakim Idris selaku Executive Director Center for Uyghur Studies, memaparkan tentang the plight of Uyghur Muslims. Dalam penyampaiannya, ia mengungkapkan fakta-fakta tentang kondisi Muslim Uyghur yang mengalami penahanan massal, indoktrinasi paksa, serta pelanggaran praktik keagamaan dan pelanggaran hak asasi manusia. What the global community can do for Uyghurs is raise awareness, talk about this tragedy. For example, sisters like you, if you have students, let them know they can live with their dignity. They are not subject to rape, not subject to sterilizations. They can marry who they love or who they want. They are not forced to marry non-Muslims, non-Ahlul Kitab, and actually, every family should, be thankful to Allah, have like a beautiful family, because the children are separated from their families. They cannot talk with their parents or communicate with them. And I think this is like a humanitarian tragedy. If we globally speak enough about this topic, there will be a change. But if everybody, doesn't want to speak or have fear from a consequence, and this tragedy go on. And after Uyghurs, who? Which nationality? Which Muslim community? This is like a concerning humanity and especially the Muslim Ummah. Narasumber kedua, Profesor Dr. Hasan Asari MA, dosen dari Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara, menyampaikan tentang human rights, Islamophobia, and atrocities. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran di kalangan masyarakat Muslim terhadap narasi Islamophobia yang justru melanggengkan pelanggaran HAM. Narasumber ketiga, Nelvi Tiapurba MHum PhD, dosen UMN Al-Wasliya, menyampaikan tentang kekejaman manusia dan pelanggaran HAM di tengah Islam. Ia memaparkan strategi menghadapi Islamofobia terhadap Muslim Uyghur, di antaranya mempromosikan kesadaran kepada masyarakat, membawa isu Uyghur ke Dewan HAM PBB, serta memberikan dukungan untuk komunitas Uyghur. Mr. Abdul Hakim Idris menyampaikan apresiasinya atas peran pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah dan UMN Al-Wasliya
yang terus berkomitmen mengangkat isu ini. You know, as I mentioned in that stage, we came to Indonesia during this genocide. Before, we never came here because China invited some NGOs, Muslim scholars, diplomats, journalists to visit our country, and using them to hide this genocide. Then we came here, tell story from our side. As an Indonesian citizen and the Muslims and human being, you have to know other sides. And then you do your own conclusion, right? So we came to Indonesia 2022. First time we met in Jakarta, the headquarters of the Al-Wasliyah movement. At that time with Honorable Bashir al-Khamis. And he spoke at that time to support Uyghur Muslims' plight. And he kept his promises. He never changed. So this is my, I think, a third time he being here in this place. As I said, if the problem or this genocide or this atrocity stopped, maybe I not come, but just I come maybe just as a tourist. I visit you, say salam. But this time I came to share our tragedy. And we have, like Islamophobia reports, like a faked and data, like from Center for Uyghur Studies. We are non-political organization. We are research institutions. And we do our job, based on fact and data. And we brought, today here, like a boarding school, how Chinese Communist government tried to eradicate Uyghur nations, transform the Uyghur nations to non-Uyghur nations, from Muslim, non-Muslims, and they're raising children, using the children as a tool for this tragedy. And you can imagine more than 1 million children, they are separated from their family, from their mothers, fathers, brothers, sisters. They are alone, with cruelty, with brutality, and they're like a military-style education system. So it's available in our websites, www.uygurstudy.org ID, Indonesian version too. And you can follow us on social media, Instagram, Facebook, X. And we have a lot of Indonesian brothers who are trying, helping us, writing, and they are experts. We are very thankful. Sementara itu, Presiden of OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Rizkita, menegaskan bahwa advokasi dan peningkatan kesadaran terhadap isu Uighur telah menjadi fokus OIC Youth Indonesia sejak pendiriannya. Melalui pendekatan HAM dan anti-Islamofobia, OIC Youth Indonesia terus berkomitmen untuk memperjuangkan HAM dan memerangi ketidakadilan. Untuk upaya atau dukungan OIC Indonesia memang lebih banyak lewat upaya-upaya grassroots, upaya-upaya memberikan awareness, edukasi, dan juga bagaimana problem solving gitu. Jadi tidak hanya awareness tapi mungkin upaya-upaya yang sifatnya problem solving, dan tentu kami berterima kasih kepada UMN Al-Wasliyah yang sudah bekerja sama untuk mengadakan diskusi dan seminar hari ini. Kalau tentang Uighur memang lagi-lagi upaya kita itu ini ya dengan berlandaskan diplomasi bebas aktif. Yang pertama tentu terus melanjutkan diskusi-diskusi. Kalau ini kan lebih ke seminar yang agak besar atau conference, mungkin ada webinars atau diskusi buku. Karena ke depan mungkin akan ada semacam bedah film atau bedah buku juga, ataupun diskusi yang lebih spesifik, misalkan membahas tentang tidak hanya secara umum, Uighur secara umum, tapi mungkin lebih kepada sejarahnya, terus kemudian bagaimana perempuan dan anak-anak. Harapannya adalah tentu kita berharap akan ada banyak kerjasama yang lebih strategis dengan UMN Al-Wasliyah maupun Al-Wasliyah secara umum, termasuk juga
Kalau untuk isu Uighur mungkin ke depan bisa ada beberapa misalkan dosen atau mahasiswa yang S2, S3 untuk bisa terlibat dalam menulis ya tentang Uighur dari aspek-aspek yang tadi itu. Kemudian yang kedua, untuk Al-Wasliyah secara umum ataupun UMN Al-Wasliyah, kami berharap dari OIC Indonesia bisa ada kegiatan yang lebih beragam lagi yang kita bisa kolaborasikan, misalkan pelatihan diplomasi ataupun ada kegiatan-kegiatan di luar negeri yang mungkin mahasiswa ataupun dosen Al-Wasliyah yang masih masuk usia pemuda, kalau di OKI itu under 35 ya, itu bisa juga terlibat di conference atau kegiatan-kegiatan di luar. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI berkomitmen untuk memberikan kesadaran kepada mahasiswa agar tidak hanya cerdas intelektual tapi juga peka terhadap kondisi masyarakat global, khususnya umat Islam di Uighur. Kita berharap kesetaraan ya, artinya tidak ada diskriminasi ya dimanapun, ya termasuk di belahan dunia manapun, itu kita berharap kan kesetaraan sama manusia. Yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Mungkin kalau ada di antara kita yang bisa bergerak untuk menyuarakan itu, ya insya Allah ya termasuk kita di UMN Al-Wasliyah. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM menegaskan bahwa Al-Wasliyah akan terus mendukung Muslim Uighur melalui sosialisasi isu-isu HAM dengan melibatkan perguruan tinggi yang dimiliki oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah. Soalan Uighur adalah persoalan kemanusiaan pada satu sisi, tapi bagi kita umat Islam ini adalah persoalan dari saudara kita yang tidak atau belum mendapatkan hak-haknya sebagai seorang Muslim dalam melaksanakan ajaran agamanya. Karena itu maka pada hari ini kampus kita UMN melaksanakan satu seminar internasional berkaitan dengan Uighur. Poin yang diambil adalah bahwa Islamfobia tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga terjadi di Asia, khususnya China. Oleh sebab itu, upaya-upaya sosialisasi terus kita lakukan. Dan kalau hari ini UMN telah melakukannya, kami berharap insya Allah di kampus yang lain juga akan kita lakukan. Kenapa? Karena memang persoalan Uighur berbeda dengan Palestina. Kalau untuk persoalan Palestina, saya pikir semua orang Indonesia, masyarakat dunia tahu persoalannya. Tetapi untuk masalah Uighur, tidak semua orang memahami persoalan itu. Nah, karena itu sosialisasi terus kita tingkatkan dan kampus-kampus kita, sekolah-sekolah kita dorong untuk melakukan kegiatan yang sama. Itulah bahagian dari kepedulian dan keberpihakan kita terhadap saudara kita, khususnya Muslim Uighur. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Melisa Putri, UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.